Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi bersama Pak Guru Dinta di channel pendidikan. Nama channelnya Diana Channel. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan ini, dalam mengisi kegiatan libur sekolah, Pak Guru Dinta akan memberikan materi indahnya saling membantu. Bagian pertama dulu ya adik-adik. Mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 6 semester genap. Oh, adik, belum mau sesudah nonton, klik like dan subscribe dulu. Bagi yang belum ya, semoga channel Pak Guru Dinta terus berkembang dan bermanfaat untuk semuanya. Ayo kita ke materi surat Al-Maidah ayat 2-3. Surat Al-Maidah adalah surat yang kelima dalam Al-Quran. Surat ini termasuk dengan golongan surat Madaniyah. Artinya yang diturunkan di Madinah ya adik-adik. Surat ini berjumlah 120 ayat. Al-Maidah artinya hidangan. Kenapa dinamakan Al-Maidah? Karena berkaitan dengan kisah Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya. Pengikut Nabi Isa meminta Nabi Isa alaihissalam agar Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hidangan berupa makanan dari langit. Kemudian surat Al-Maidah memiliki nama lain yaitu Al-Uqud dan Al-Munaqis. Dinamakan Al-Uqud artinya perjanjian karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk memenuhi janji mereka kepada Allah dan kepada sesama. Kemudian kenapa dinamakan Al-Munaqis? Surat Al-Maidah itu artinya menyelamatkan karena pada akhir surat ini mengandung kisah Nabi Isa alaihissalam yang menyelamatkan pengikut-pengikut setianya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pengikut Nabi Isa diselamatkan karena beriman ya, diselamatkan oleh Allah dari azab-azabnya. Oh ya adik-adik, mari kita membaca surat Al-Maidah ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Shadaqallahul adzim. Arti surat Al-Maidah ayat 2, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi intinya adik-adik kita harus selalu menolong ya dalam kebaikan. Kita mengajak teman-teman untuk sholat. Jangan sampai kita mengajak teman-teman untuk berbuat curang, untuk mencuri dan lain sebagainya. Itu surat Al-Maidah ya, ayat 2. Kemudian surat Al-Maidah ayat ketiga artinya pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi ini surat terakhir ya yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebelum beliau wafat. Jadi menjelaskan bahwa Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah ya, dan semua nikmat sudah dicukupkan untuk Nabi Muhammad dan kita sebagai hambanya. Nah sekarang adik-adik kita ke surat Al-Hujurat ayat 12-13. Surat Al-Hujurat adalah surat ke-49 dalam Al-Quran, termasuk surat Madaniyah
yang terdiri dari 18 ayat. Al-Hujurat artinya kamar-kamar yang terdapat pada ayat 4 ayat tersebut mencela sahabat yang memanggil Nabi Muhammad SAW yang sedang berada di dalam kamar, memanggil Nabi Muhammad dalam keadaan demikian menunjukkan sikap kurang hormat kepada beliau dan mengganggu ketenangan atau ketentraman beliau. Jadi intinya surat ini mencela sahabat ya, bahwa Nabi itu sedang istirahat, jangan sampai diganggu ya. Oh ya, adik-adik, kita membaca surat Al-Hujurat ya secara bersama-sama. Ayat 12 dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minad dhanni inna ba'da dhanni ismun wala tabassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakulla lahma akhihi maitan bakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Arti surat Al-Hujurat ayat 12, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing atau ghibah ya sebagian yang lain. Jadi surat Al-Hujurat ini memerintahkan kepada kita sebagai orang yang beriman, jauhilah prasangka buruk ya. Kita tetap berprasangka baik ya. Tau husnuzon ya. Jangan sampai suuzon, nanti bisa jadi ghibah ya. Nah, sekarang adik-adik kita membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul adzim. Arti surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi surat Al-Hujurat itu menjelaskan bahwa kita ini diciptakan bersuku-suku ya, berbangsa-bangsa, terdiri dari laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal ya. Karena hanya orang yang paling mulia di antara kita yaitu orang yang paling bertakwa ya. Takwa artinya melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Oke, segitu dulu ya adik-adik untuk bagian 1 materi indahnya saling membantu. Nanti dilanjut lagi ya untuk materi bagian 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.